Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syanaka huwal abtar. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan wabil khusus keluarga besar Korpri Kabupaten Purworejo rahimakumullah. Alhamdulillah, asyukurulillah. Pertama dan yang utama, mari senantiasa kita lahirkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas nikmat sehat, nikmat sempat kita bisa beraktivitas, termasuk bisa menjalankan tugas kita sehari-hari sebagai aparatur sipil negara di Kabupaten Purworejo. Semoga aktivitas kita di aparatur sipil negara juga bagian dari investasi kita untuk dunia dan akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam Allah semoga dilimpahkan, dicurahkan kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, wabil khusus para anggota Korpri Kabupaten Purworejo yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengambil tema kultum, yakni menyemai solih spiritual dan sosial melalui ibadah kurban dan ibadah haji. Idul Kurban mengajarkan kita untuk menyembelih hewan kurban. Namun tidak hanya itu, hikmah dari Idul Kurban atau Idul Adha tidak hanya mengorbankan harta berupa hewan, tetapi hendaknya yang dikurbankan adalah dijadikan semangat untuk berkorban, membuang sifat-sifat jelek yang ada pada diri manusia. Pengorbanan untuk bagaimana kita rela membuang jauh-jauh sifat egoisme, sikap fanatisme, sikap kedengkian, dan sikap-sikap yang lain agar tercipta sebuah harmoni dalam kehidupan. Karena bagaimanapun juga dalam kita melaksanakan ibadah kurban, yakni ada hikmah yang sangat dalam, yakni bagaimana kita memiliki kepedulian terhadap lingkungan kita. Maka kata Gusmus, hendaknya seorang muslim manifestasi dari bukti keimanan dan kepatuhannya, ketaatannya kepada Allah, maka diteruskan dengan kesalahan sosial. Bagaimana kita diperintahkan dalam agama, setelah kita beriman, bertakwa, maka kita beramal shalih, yakni dengan peduli memperhatikan kepada saudara-saudara kita. Barangkali ada yang tidak makan, ada yang tidak bisa membiayai sekolah, dan lain sebagainya. Maka belajar dari apa yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim. Bagaimana dia mengorbankan anaknya untuk disembelih, yang kemudian diganti menjadi hewan domba yang luar biasa. Ini bentuk ikhlas, bentuk keikhlasan dan kepasrahan yang luar biasa, bentuk totalitas dari pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimanifestasikan bagaimana menyembelih egonya, kemudian juga diganti dengan bagaimana kita merefleksikan juga kepedulian kita dengan berbagi kepada sesama. Seiring dengan itu juga umat Islam baru saja melaksanakan ritual ibadah haji. Tentu tidak ada yang tahu tentang parameter seperti apakah, atau ibadah haji yang mabrur atau umroh yang makbul
Ya, hanya Allah lah yang tahu. Akan tetapi tentu ada ciri-cirinya. Suatu saat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam sebuah majelis taklimnya ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, seperti apakah tanda-tanda kemabruran haji?" Maka beliau menjawab, yang pertama adalah tibul kalam. Orang yang hajinya mabrur, yakni mengeluarkan kata-kata, kalimat yang lemah lembut. Maka alangkah indahnya dunia ini ketika kita bisa merefleksikan dari hikmah ibadah haji ini, yakni ciri-ciri orang yang ibadah hajinya mabrur, yakni tibul kalam. Apa yang keluar dari lisannya adalah hal-hal yang sangat bermanfaat, yang lemah lembut. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka muliakanlah tamunya, dan barang siapa beriman pada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Banyak kasus misalnya orang diadukan gara-gara misalnya berita hoax atau melecehkan temannya, sahabatnya, atau justru mengkritik hal-hal yang justru tidak pas dan berakibat fatal. Nah, ini tentu bagaimana kita diperintahkan untuk menjaga lisannya. Kita ada hikmah yang luar biasa dari peristiwa COVID. Kita 2 tahun diperintahkan oleh kesehatan untuk menutup mulutnya. Itu simbol bahwa kita diperintahkan untuk bagaimana kita menjaga dengan baik lisannya, menutup lisannya agar tidak mengeluarkan hal-hal yang tidak baik atau berkata yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, yakni wa it'amut ta'am, yakni orang yang hajinya mabrur atau umrohnya makbul atau kurbannya diterima, yakni setelah ibadah haji semakin loman, semakin suka memberikan bantuan kepada orang lain. Ini sebuah refleksi bagaimana dia menjiwai bahwa sebagai orang mukmin yang taat, berbakti pada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak hanya mementingkan perutnya sendiri, tapi juga peduli kepada orang lain. Wa it'amun ta'am, yakni membantu orang yang kekurangan. Ada sebuah hadis, yakni al-jannatu mustaqatun arba'ati nafarin. Ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Bayangkan, dirindukan oleh surga. Kita dirindukan oleh atasan kita saja sudah sangat luar biasa, lagi kita dirindukan oleh surga. Salah satunya adalah wa'mut'imil ji'an, yakni orang yang memberikan sedekah, memberikan makanan kepada orang lain. Luar biasa. Yang ketiga adalah wasilul arham, yakni kita diperintahkan untuk menjalin hubungan silaturahim. Orang yang hajinya mabrur, maka hubungan dengan sesama akan semakin baik, yakni akan mempererat tali silaturahim, baik di lingkungan keluarganya, di lingkungan rumahnya, di dunia kerja maupun di lingkungan masyarakatnya. Sungguh indah apabila harmoni ini tercipta, yakni orang-orang yang kurbannya diterima, hajinya yang mabrur akan terrefleksi, tergambarkan bagaimana akan membangun sinergi, membangun kolaborasi, membangun silaturahim, hubungan sosial yang baik, akan membangun sebuah jejaring sosial yang baik antar lembaga, antar individu, antar bawahan dan atasan. Apabila terbangun silaturahim, maka produktivitas akan tercapai. Apalagi kita sebagai seorang aparatur sipil negara, tentu dibutuhkan sebuah sinergi, sebuah kolaborasi. Bagaimana ASN sekarang memiliki core values, ASN berakhlak, yakni berorientasi pada layanan, kemudian memberikan pelayanan yang tidak hanya memuaskan tapi juga membahagiakan. Kemudian yang berikutnya adalah yakni wasallu fil lail. Bagaimana orang yang hajinya mabrur adalah dikala orang lain tidur dengan nyenyak,
Maka orang yang hajinya mabrur maka akan bangun malam untuk sholat malam. Ini sebuah refleksi bagaimana orang yang hajinya mabrur akan senantiasa melakukan refleksi. Apa saja yang sudah dilakukan, dosanya begitu banyak, hanya Allah lah tempat kita bersandar. Maka kalau kita direfleksikan sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sebagai aparatur sipil negara kita senantiasa melakukan muhasabah. Apa yang sudah saya berikan kepada bangsa dan negara ini, bukan sebaliknya apa yang negara berikan kepada saya. Inilah pentingnya keharmonisan dan pentingnya mewujudkan salih secara spiritual dan salih secara sosial. Dengan menghilangkan egoisme, maka akan tercipta sebuah keharmonian dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa ahsanu bima kanu yaksibun. Seandainya negara ini penduduknya bertakwa, maka akan tercipta sebuah masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kan tapi kalau justru berkhianat, bahkan kadzabu, apabila berbohong, berkhianat, mengkhianati, maka tunggulah azabnya. Maka saatnya bangsa ini untuk senantiasa mendorong setiap aparatur sipil negara untuk mewujudkan, yakni aparatur sipil negara yang salih secara spiritual, salih secara individual, tapi juga salih secara sosial. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Kabupaten Purworejo terwujud kabupaten yang gemah ripah loh jinari, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.